Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman, ketemu lagi sama Abah dalam sejarah budaya, dan tayangan kali ini Abah ada di daerah Gunung Kidul. Setelah kemarin Abah melakukan tugas ya, karena ada penanganan pasien yang memang ada misi Abah di Gunung Kidul, dan syukur alhamdulillah kemarin sudah tertangani. Dan sekarang Abah diberi kesempatan untuk silaturahmi di daerah Gunung Kidul, tepatnya di makam Eyang siapa ya namanya? Eyang? Nanti deh, Abah gak kasih tahu dulu ya. Tapi yang jelas ini akan menjadi penasaran buat kalian, karena ini ada hubungannya dengan Keraton Kesultanan di Jogja ya. Jadi ada kaitannya. Kok bisa ada kaitannya? Nah, seperti apa nanti kita coba tanya-tanya dengan narasumbernya, yang tentunya pasti ada juru kuncinya atau kuncinya, ataupun abdi dalamnya, ataupun dulurnya beliau, sehingga kita bisa tanya sejarahnya, terus kenapa dan bagaimana ini dan sebagainya. Kita harus tahu loh, jangan sampai kita tidak tahu sejarah, apalagi ada di negara kita sendiri Nusantara yang jelas banyak budayanya, banyak sejarahnya yang kita tidak tahu. Mudah-mudahan tayangan kali ini bisa menambah wawasan teman-teman dan pengetahuan teman-teman ya. Oke, kita langsung saja ke dalam. Ini persis dapuranya, dan di sini banyak makam-makam orang-orang terdahulu dan dari keluarga beliau dan masyarakat. Oke, lanjut. Assalamualaikum. Saya Rukon dari Depok. Tujuannya satu, saya mau berziarah. Terus sedikit saya dapat informasi dari salah satu sohib ya, katanya ada makam bersejarah dan ada cerita yang sangat menarik antara hubungannya dengan Keraton Jogja ya. Seperti itu ya? Iya. Nah, ini saya kan awam nih dalam sejarah, dalam cerita dan sebagainya, dapat info seperti ini kan menurut saya menarik sekali gitu. Nah, kalau boleh tahu ini makam siapa, asal usulnya, terus sejarahnya seperti apa, dan apa sih hubungannya beliau dengan Keraton Jogja? Mulai sekarang ya? Ya. Izin Bapak dengan siapa namanya, saya lupa. Saya Susilo. Pak Susilo. Ya. Kebetulan masih muda. Iya. Kalau asma paringan dalam apa gelar dari Keraton Mas Jajar Surakarta Susilo. Awal jadi abdi dalam di Keraton Jogja. Kebetulan ya. di sini keluarga semua menjadi abdi dalam. Abdi dalam di sana. Di Keraton Jogja. Iya. Kalau yang di makamnya di sini yaitu yang di Genggiring. Jadi yang di Genggiring itu
adalah salah satu leluhur kerajaan Mataram, atau yang sekarang ya leluhurnya Jogja Solo gitu, kerajaan Jogja dan Solo. Leluhurnya ya. Ya, leluhurnya. Jadi pada suatu ketika Eyang Ki Ageng Giring itu diutus oleh Kanjeng Sunan Kalijaga bersama adik seperguruannya yaitu Eyang Ki Ageng Pemanan. Eyang Ki Ageng Giring adalah salah satu keturunan dari Brawijaya IV. Kalau Eyang Ki Ageng Pemanan itu keturunan dari Brawijaya V. Jadi masih ada apa ya, hubungan darah, tapi juga istilahnya apa ya, satu perguruan dengan Sunan Kalijaga. Suatu ketika Eyang Ki Ageng Giring, kerajaan Pajang pada waktu itu runtuh dan wahyunya itu kan pergi, atau yang kalau dalam bahasa Jawanya itu oncat dari keraton, itu mengarahnya ke Redi Kidul, kalau yang sekarang dinamakan Gunung Kidul. Ya. Kemudian suatu ketika Ki Ageng Giring disuruh bertapa ngranu di daerah Sodong Giring sini sama ini. Kemudian yang Ki Ageng Pemanan disuruh bertapa di Kembang Lampir, atau sekarang dinamakan pertapan Kembang Lampir. Itu dulunya Kembang Semampir, sekarang dinamakan pertapan Kembang Lampir. Itu di daerah Kalurahan Giri Sekar, Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunung Kidul juga. Kurang lebih sekitar 15-an kilometer dari sini. Masih wilayah Gunung Kidul. Iya, masih wilayah Gunung Kidul, tapi sudah pesisir barat daya, arah ke Parangtritis. Suatu ketika Ki Ageng Giring mendapatkan firasat suruh menanam sabut kelapa kering, atau istilahnya dalam bahasa Jawanya itu sepetaking. Ternyata ditanamlah sabut kelapa kering tersebut, kemudian tumbuhlah tunas kelapa. Tunas kelapa itu tumbuh menjadi tinggi, menjadi besar, dan menjadilah pohon kelapa itu. Dan hanya berbuah satu buah kelapa muda atau degan. Hanya satu. Itu konon ceritanya seperti itu. Dan itu dirawat oleh abdi beliau yaitu Eyang Bintulu Aji, yang pesariannya sekitar 500 meter dari sini. Itu dulunya konon dulu yang tempat berdirinya atau tempat pohon kelapanya sekitaran situ dulu. Nah, suatu ketika Ki Ageng Giring mendapatkan firasat kembali bahwa barang siapa yang dapat meminum air kelapa muda itu kau akan menurunkan raja-raja tanah Jawa. Gitu. Ternyata iya, di dalam kelapa muda tersebutlah wahyu tersebut berada. Nah, saking tingginya pohon kelapa itu, burung gagak yang hinggap di atas kelapa itu dinamakan kelihatan kecil seperti burung emprit. Maka wahyunya atau kondangnya terkenalnya wahyu Keraton Mataram itu wahyu gagak emprit. Ya, setelah mendapatkan firasat tersebut, ternyata benar Eyang Ki Ageng Giring mendatangi tempat pohon kelapa tersebut, ternyata hanya satu buah. Dan pohon kelapa tersebut istilahnya disuruh mengambil ke atas, tidak bisa, menyuruhnya abdi beliau. Ternyata Eyang Ki Ageng Giring sendiri dengan menepuk pohon kelapa tersebut, ternyata pohon kelapa tersebut bisa menunduk sendiri dan bisa dibuka. Jadi ini sendiri. Iya. Tumiyung kalau bahasa Jawanya tumiyung seperti itulah. Kemudian ternyata benar diambillah buah kelapa muda atau degan tadi. Terus dalam firasatnya kan harus sekali minum sampai habis nih. Terus dibawa pulang dulu karena Eyang Ki Ageng Giring belum merasa haus. Nah, setelah tersebut ditaruh di atas pogo, di atas dapur, atau sekarang dapur. Kalau zaman dulu itu kan pogo desa, pogo di pedesaan itu loh, kan mesti ada tempat-tempatnya untuk menempatkan barang itu. Kemudian diceritakan di tempat lain Ki Ageng Pemanan juga mendapatkan firasat bahwa wahyu tersebut sudah di tangan kakaknya yaitu Eyang Ki Ageng Giring. Nah, setelah begitu Ki Ageng Giring sebelum merasakan haus itu, beliau pergi ke sawah dulu mencangkul dan sebagainya. Beliau juga biar mendapatkan rasa haus atau rasa dahaga. Kemudian setelah mendapatkan rasa haus, beliau ke pinggir sungai dulu untuk mandi jamas atau mandi besar lah. Karena orang Jawa dulu kan sebelum melakukan sesuatu yang menurutnya itu secara pribadi atau apa kan mandi besar dulu. Ki Ageng Pemanan kemudian berjalan mendapatkan firasat bahwa wahyu sudah kelihatan manter sak sodo. Istilahnya wahyu sudah ada cahayanya yang menjulang ke langit. Ya, ditempatkan. Setelah berjalan menuju keberadaan wahyu tersebut, ternyata di
kediaman atau rumah yang Ki Ageng Giring. Setelah tersebut kemudian Ki Ageng Giring Ki Ageng Pemanahan masuk ke rumah Ki Ageng Giring. Ternyata dalam buah degan tersebut beliau mengambilnya dengan istilahnya, tapi sudah diperingatkan pada istri dari Eyang Ki Ageng Giring, jangan Dimas, itu milik kakakmu, nanti kakakmu marah. Nggak apa-apa Mbak Yu, ini sudah, nanti kalau kakak marah ini sudah menjadi tanggung jawab saya. Dan tetapi konon dalam ceritanya degan tersebut sudah mengetahui bahwa pada degan tersebut wahyu itu berada. Seperti itulah. Setelah membuka dan meminumnya sampai habis, Ki Ageng Giring mendapatkan firasat bahwa air kelapa muda tersebut sudah diminum oleh Ki Ageng Pemanahan. Beliau sampai meneteskan air mata di pinggir sungai yang dulu dinamakan Sungai Nyamatan, sekarang Sungai Gowang. Dinamakan Sungai Gowang itu karena apa? Gowang atau gundah atau hatinya yang kayak Giring gelisah pada waktu itu, maka sekarang dinamakan Sungai Gowang atau Kali Gowang terkenalnya ya, yang buat mandi di daerah sini juga. Iya, sekitar 1 kilometer dari sini. Nah kemudian karena dalam legenda atau ceritanya rakyat sini, tetesan air mata yang Ki Ageng Giring itu menemukan apa ya, menjadi lekukan di atas batu yang dinamakan batu dakon itu. Lekukan kecil, lekukan seperti dakon itu loh, mainan anak-anak itu. Ya itu dari tetesan air mata dulu konon ceritanya tetesan air mata dulu. Nah setelah itu Ki Ageng Giring pulang ke rumah, ternyata benar sudah diminum oleh adiknya Ki Ageng Pemanahan. Kemudian dikejar oleh Ki Ageng Giring. Sampai di tengah perjalanan ditanya oleh Ki Ageng Giring, Ki Ageng Pemanahan tersebut ditanya, Dimas, kapan kamu akan mengembalikan wahyu kepada saya agar kelak anak cucu saya ikut merasakan muktinya atau merasakan bagaimana bahagianya menjadi seorang raja. Turun 1, 2, 3 tidak ada jawaban. Kemudian di daerah Gunung Pasar, Kecamatan Dlingo, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, di sana ada pertanda. Konon dulu ada pertanda, ada nisan 7. Itu konon dulunya adalah perjanjian antara Ki Ageng Giring sama Ki Ageng Pemanahan. Walau-walam Kang Mas, kelak turun 7 sampai 9 anak keturunanmu akan menggantikan keturunanmu menjadi raja tanah Jawa, seperti itulah. Kemudian setelah mendapatkan jawaban tersebut, Ki Ageng Giring kemudian pulang kembali ke rumah sembari mensiarkan agama Islam dan menunggu kapan akan giliran anak cucu beliau menikmati menjadi raja. Kemudian Ki Ageng Pemanahan melanjutkan perjalanan babat alas Mentawai mendirikan kerajaan Mataram. Setelah kerajaan Mataram berdiri, kemudian Ki Ageng Pemanahan mengutus anaknya atau memerintahkan anaknya menjadi raja pertama, yaitu Panembahan Senopati. Akan tetapi dalam cerita rakyat sini diceritakan bahwa Panembahan Senopati diutus oleh salah satu temannya, akrabnya, sohibnya Ki Ageng Pemanahan, yaitu Ki Jurumertani. Kamu tidak akan dapat kuat menduduki singgasana atau dampar kalau tidak memperistri dari Prah Giring. Makanya dijodohkan antara Ki Ageng Giring antara Panembahan Senopati dan putri Ki Ageng Giring, yaitu Kanjeng Ratu Giring, yang di atas itu Kanjeng Ratu Lembayang itu menjadi suami istri sekaligus ibunya dari Pangeran Purbaya di Wodgaleh dekat bandara itu. Nah itu dalam cerita juga dikisahkan bahwa itu adalah ketemunya bersatunya antara anak dari Ki Ageng Pemanahan dan Ki Ageng Giring. Itu. Nah jadi yang pada intinya sebenarnya yang mendapatkan wahyu kerajaan itu Eyang sini, kan, tapi diambil atau istilahnya kalau dalam bahasa kasarnya itu dicuri, diambil oleh adik perguruannya. Ya, seperti itu. Makanya seharusnya beliau yang duduk di menjadi raja di sana. Ya gimana ya? Ya walau alam ya seperti itu sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mendapatkan Eyang Ki Ageng Giring yang minum dan menikmati singgasana keraton adalah Ki Ageng Pemanahan. Akan tetapi dalam perjanjian, tapi ini sebuah cerita ya. Dalam perjanjian itu kelak akan kembali, tapi ya walau-walau itu nggak tahu kita. Gitu. Kita nggak tahu. Jadi setiap wartawan kesini atau wah
kapan ini beliau? Wah, saya sebagai abdi dalam nggak tahu, itu sudah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak boleh mendahului kehendak dari Tuhan atau Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Nah, kalau perkataan tadi, kelak nanti ada cucu ataupun keturunan beliau yang akan dalam cerita duduk di singgasana keraton. Sedangkan sampai sekarang kan belum ya. Itu entah nanti di tahun berapa, berapa seperti itu. Ya pada awalnya mungkin seharusnya beliau ya di sana, karena tadi ceritanya dicuri Wahyu tadi, akhirnya adik sepuguruannya yang mendapatkan keturunan, yaitu Panembahan Senopati yang menjadi Raja Mataram. Sempat nggak ketika ini beliau ada sepuguruannya jadi, ini beliau tidak, ada perseteruan? Kalau artinya ada pertengkaran di antara mereka gitu. Iya, itu makanya dalam apa ya, menurut saya itu saya pribadi itu tidak ada, karena saking legowonya saking ilmu ikhlasnya. Maka yang menurut video saya sebelumnya itu paling berat itu orang itu kalau legowo dan sabar. Dalam artian orang itu paling berat, paling tinggi kasta keilmuannya kalau orang yang ikhlas dan sabar. Beliau menerima dengan lapang dada. Beliau istilahnya menerima, kalau dalam bahasa Jawanya itu nerimo ing pantun, nerimo ing takdir yang sudah menjadi kehendak. Kalau entah itu keturunannya yang keberapa mau jadi raja itu ya walau kita nggak bisa kita nggak bisa menentukan, dan siapa yang kita nggak bisa menentukan atau mendahului kehendak dari Tuhan atau Allah. Dia sebenarnya dulu dari kerajaan apa sih, Pak? Keturunan dari Majapahit. Brawijaya IV itu kan Majapahit. Jadi pada waktu Majapahit itu kan runtuh, jadi anak keturunannya kan menyebar bahkan sampai luar Jawa, sampai luar Indonesia banyak keturunannya. Wilayah salah satunya adalah keturunan dari Brawijaya IV itu yang diambil ke Gunung Kidul ini. Sebenarnya banyak sekali jejak-jejak sejarah yang ada di Gunung Kidul, tapi yang nyun sewu ternyata setelah dikaji dalam Babat Tanah Jawa pun menyebutkan bahwa awal mula atau cikal bakal leluhur kerajaan Mataram itu paling dahulu adalah yang di sini. Mataram ya? Iya, Mataram Islam ya. Mataram Islam. Saya pernah ke dapat undangan di daerah Lubuk Linggo, Pak. Lubuk Linggo, Mataram. Ya. Ketika saya ada penanganan di sana, silaturahmi, terus hati saya ngeretek gitu, kayak seperti ada sesuatu yang mengundang saya di sana. Kebetulan betul sekali di sana, begitu saya minta antarin dengan salah satu keluarga di sana, saya ketemu di Lubuk Linggo itu ada namanya makam Mataram, Pak. Iya. Makam Mataram. Iya, namanya makam Mataram. Saya sempat mau cari-cari informasi, cuman saya belum dapat informasi dengan tokoh di sana. Tapi itu memang ada makam Mataram di Lubuk Linggo. Apakah ini masih ada hubungan kaitannya dengan kerajaan Mataram di tanah Jawa ini atau bukan, wallahu a'lam. Tapi jelas itu namanya makam Mataram. Kalau menurut persepsi yang mendapat saya pribadi itu bisa jadi karena apa? Pada waktu Sultan Agung zaman kejayaannya Mataram itu kan juga luas, bahkan Nusantara ya dikuasai. Mungkin, tapi ini persepsi atau pendapat saya pribadi itu mungkin bisa jadi di sana itu dulunya istilahnya kalau suatu kerajaan itu kan mungkin ada utusan, ibaratnya kalau sekarang ya bupati atau demang atau apa yang diutus di sana kebetulan, atau kalau enggak ada hubungan akrab dengan kerajaan di Sumatera Linggo itu dan sampai meninggal wafat di sana di Sumatera, mungkin bisa jadi seperti itu. Tapi kalau secara pastinya juga belum tahu, karena secara logika saya berpikir kan Gajah Mada pun pada waktu beliau menjalankan Sumpah Balapan dan berhasil itu kan sampai mana ya, sampai luar dan Thailand, sampai Kamboja dan sebagainya. Banyak sekali petilasan orang-orang Jawa di sana. Iya, mungkin bisa jadi. Dan beliau punya putra putri berapa dalam sejarah itu? Dalam sejarah beliau yang paling terkenal adalah putrinya beliau, Kanjeng Ratu Giring yang di atas. Di atas? Iya, itu adalah
istrinya dari Panembahan Senopati. Oh ya. Iya, yang pertama, istri yang pertama dari Panembahan Senopati itu. Oh. Karena dalam cerita tadi yang saya sebutkan bahwasanya terah dari Ki Ageng Pemanan itu nggak bakalan kuat kalau tidak memperistri dari terah. Oh gitu. Jadi, Jadi ada ada hubungannya. Iya. Dan oh ya izin, yang ziarah ke sini ke beliau ini kebanyakan dari mana? Ya jujur kalau dulu, Iya. jujur ibaratnya dari presiden sampai petani sudah sampai sini. Oh ya. Oh, di kalangan pemerintahan tuh. Dulu Pak Harto, Pak Soeharto itu dulunya itu sempat aneh. Menurut cerita orang tua saya itu. Anehnya gimana nih? Anehnya ini ada kelapa muda. Hah? Pada tahun 1978. Pak Harto ya? Iya. Pak Harto sendiri yang beliau minta degan atau kelapa muda itu napak tilas istilahnya kan minta kelapa muda. Nah, kelapa muda itu konon ceritanya beratnya 19 kilo. Kelapa? Iya, kalau di logika kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi itu nyata sampai di Binagraha konon dulu ditimbang apakah di dalamnya isi bom atau apakah di dalamnya ini sampai nggak tahu, tapi ternyata ya wujudnya kelapa. Kalau yang sering dulu kalau menteri-menterinya Pak Suros Darman, Oh ya. Bu Megawati, Oh ya. Pak SBY, Kembali ya? Pak Prabowo, sampai kalau Pak Prabowo itu orang tua saya disuruh Bahala waktu kemarin itu. Ya mintanya cuma gimana ya, istilahnya biar Indonesia itu tetap bersatu, Amin. ada pertengkaran seperti itu. Iya. Dia katanya diutus terus diambil ke sini suruh diambil sama. Nah, izin saya lancang nih. Nah, kelapa itu beliau bawa sendiri atau memang sudah atau ada di sini? Dari sini. Oh, dari disiapkan dari sini. Iya. Awalnya tidak berat ya? Ya istilahnya kalau kelapa itu kan normal. Paling 5 kilo itu kan berat. Oh, berat Kalau sekali 5 kilo. kalau udah itu setelah ditimbang beratnya segitu kan ya di luar logika kita. Seperti itulah gitu. Tapi ya walau alam padahal besarnya kelapa itu juga standar kelapa itu. Tapi ya nggak tahu gimana ya. Nyun sewu kalau seperti itu kan hal-hal seperti itu sebenarnya kalau di logika diceritakan itu nggak bisa ya. Iya, maksudnya. Soalnya kan termasuk pengalaman pribadinya beliau. Iya. Dan pada waktu itu ternyata memang ya, waktu tahun-tahun itu ternyata pada pas jaya-jayanya Pak Harto. Terus ya ini cuman gambaran pada waktu kemarin tahun 97 apa berapa kan pilihan presiden itu. Tapi Pak Harto kan termasuk jago debat. Sebenarnya itu di sini kata cerita dari orang tua saya itu sudah mendapatkan firasat itu bahwa orang tua saya itu bermimpi katanya pohon beringin itu jungkar. Dan waktu itu ternyata Pak Harto ya masih jago dan kemudian 98 kita reformasi. Tapi ya ini cerita pengalaman pribadi itu menurut cerita orang tua saya. Kalau Bu Mega juga kesini, terus tingkat Pak Gubernur, Pak Bupati banyak. Yang silaturahmi ke sini ya? Iya, banyak yang ziarah ke sini. Ya seperti itu kan sama apa ya namanya. Kadang pribadi termasuk Bupati Kampar itu juga sih. Riau. Banyak yang luar Jawa itu banyak. Tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh Indonesia juga banyak yang sih. Bahkan ya luar negeri banyak. Dulu ceritanya pernah ada Perdana Menteri Suriname. Oh, sini juga? Pas berkunjung katanya berkunjung ke di Indonesia, istilahnya keluarganya dulu nenek moyangnya sempat kesini. Bisa jadi ada hubungan juga ya? Ya walau-walau ya. Kok bisa sampai ke sini gitu ya? Kadang itu banyak juga peziarah yang menerangkan bahwasanya itu saya diimpiin suruh datang ke Gunung Kidul, total bahkan orang Sumatera, orang Papua itu sih cuman katanya bermimpi kalau kamu urusannya mau selesai datanglah ke tempat saya Gunung Kidul gitu. Oh, gitu? Tiba-tiba sampai sih bahkan belum sama sekali belum pernah menginjakan tanah di Gunung Kidul. Beliau cuma mencari-cari seperti itu. Tiba-tiba sampai sini ya itu semua adalah
mungkin gerakan hati nurani gitu ya. Jadi kita juga kesini juga niatnya kan ziarah. Jadi kami pun juga beranggapan bahwa yang nunggu sini, yang juru kunci itu jangan sampai kita itu membelokkan tauhid untuk yang berziarah, bahwasanya semuanya itu adalah milik Gusti Allah dan semuanya bergantung pada Gusti Allah. Kalau beliau itu istilahnya kita sebagai wasilah, sebagai istilahnya beliau, berkahnya beliau, karena beliau yang terutama menghargai jasa leluhur sebagai generasi. Kalau tanpa beliau para leluhur kita nggak mungkin menikmati zamannya seperti ini, seperti itu. Dan beliau ini dulu menganut kepercayaan apa sih Pak? Islam. Islam. Karena beliau termasuk syiar agama Islam di sini. Oh ya? Iya. Dan di Gunung Kidul beliau termasuk syiar agama Islam. Ini agama Islam juga. Jadi, itu di depan itu masih termasuk masjid peninggalan dari keraton. Peninggalan ya. Subhanallah. Jadi bukannya jangan salah di zaman Mataram. Kan beliau di kerajaan Mataram ya. Iya. Jadi bukan berarti agamanya Hindu atau Buddha. Iya. Tapi beliau adalah penganut agama keyakinan Islam, itu murni ya. Jadi teman-teman bisa berziarah dengan silaturahmi ketika menginjakan kaki teman-teman di daerah Gunung Kidul. Kebetulan saya di Gunung Kidul ini baru pertama kali injak ke sini, dan memang saya ada salah satu amanah untuk ada pekerjaan lah ya. Selesai ada pekerjaan, saya silaturahmi di rumah sohib, cerita begini-gini. Oh ternyata ada ini sejarah bagus, makanya saya silaturahmi di sini Pak. Ya alhamdulillah, berarti ya karena mungkin diarahkan juga kemari silaturahmi atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nggak begitu kan saya nggak mungkin sampai ke sini kalau bukan karena kehendak Allah. Ya. Gitu. Dan alhamdulillah saya bisa kenal Bapak, bisa silaturahmi dengan beliau, sedikit sejarahnya pun saya baru tahu nih. Gitu loh. Baru tahu dari Bapak, alhamdulillah ada nambah kembali wawasan saya. Pengetahuan teman-teman juga. Kalau ke Gunung Kidul ya singgah silaturahmi di sini. Jangan salah, dari kelas pejabat presiden ya, sampai sekelas maaf ya, rakyat biasa silaturahmi, sempat ke ziarah ke makam beliau. Ya tentunya ini insya Allah 24 jam. 24 jam. 24 jam teman-teman. Yang penting niat, mohon izin, ya. berpakaian sopan, ya. dipersilakan. Betul. Artinya teman-teman jangan main lawyer masuk aja. Semua ada yang ngurus, ada yang merawat. Tata tertib ada di depan tuh, ya harus dibaca. Jangan sombong, harus ada etikanya, sopan. Yang paling utama adalah izin. Gitu ya. Gitu. Terus bolehkah saya ke sana? Monggo, silakan. Boleh? Enggak apa-apa, monggo. Enggak apa-apa, monggo. Enggak apa? Enggak apa-apa, nanti minum ada teh. Oh, alhamdulillah. Enggak apa. Kalau makamnya beliau yang mana? Di dalam. Putrinya yang di mana? Di atas. Di atas. Jadi, kalau yang di dalam itu 4 itu adalah abdi beliau dulu. Abdi beliau. Iya, yang Purwosodo, yang Mandung, yang Manten, yang Jambir. Yang ada 4 yang hitam di dalam itu abdi beliau. Terus yang di sebelah sana itu adalah makom dari cicit atau buyutnya beliau, Raden Ayu Kajuran dan Pangeran. Kemudian yang ini adalah mbah saya, juru kunci dalam. Kebetulan juru kunci di sini turun temurun. Ya? Iya, kalau saya sudah termasuk generasi ke 29. 29. Saya izin ya, ziarah ke makammu. Biasanya beliau panggilannya apa sih? Eyang Ki Ageng Giring. Eyang Ki Ageng Giring. Kan kalau orang Betawi ada nama poyokan nih. Iya. Tidak cuma satu nama. Iya. Ada gelar yang disebutin ini. Iya, ada. Apa gelarnya saja? adalah Eyang Padiresan. Ya? Eyang Padiresan itu. Padiresan. Dulu, iya. Itu dulu beliau itu adalah tukang dares kelapa. Mengambil nira kelapa itu. Ya. Terus Eyang Wonolopo. Eyang Wonolopo. Iya, Eyang Wonolopo itu adalah beliau terkenalnya karena mendapatkan kelapa di alas atau wono itu sawah di hutan gitu. Terus nama kecil beliau atau nama asli beliau adalah Raden Mas Kertonadi.
Raden Mas Kertonadi. Kertonadi. Iya, itu nama asli beliau. Terus gelarnya Ki Ageng Giring 3 itu gelar beliau. Berarti 4 ya. Iya, itu ya. Iya. Ada 4 sepengetahuan saya. Berarti nama kecilnya tadi Raden Mas Raden Kertonadi. Mas Kertonadi. Monggo kalau mau. Baik. Di sini. Saya izin dalam. Ya teman-teman kita bicara. Bismillah. Gitu ya. Amin. Buat keluarga yang diharapkan nanti monggo belajar ke sini. Amin. Anggap di sini juga sebagai saudara. Amin. Insya Alhamdulillah. Allah tiap saat diterima. Alhamdulillah. Semoga selamat sampai tujuan. Besok kembali lagi ke rumah Depok sana juga. Amin. Amin ya Allah. Dalam sana Pak. Amin. Alhamdulillah. Apabila banyak kata dan kekurangan dalam kami menyampaikan, mungkin banyak sekali kesalahan, mohon dimaafkan. Tambah lagi saudara. Tambah lagi saudara. Jadi bisa kapan waktu bisa silaturahmi lagi sini. Amin. Alhamdulillah. Ya, sudah cukup ya.